Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang nasib nasabah pinjol yang sangat menyesal sekali di dalam hidupnya, gitu ya. Jadi dia itu gali lubang tutup lubang selama 2 tahun lamanya ya di pinjol yang legal, termasuk ada pay letternya juga. Oke. Video ini sangat penting sekali untuk Anda yang masih bermain-main dengan pinjol, masih rawat-rawat pinjolnya ya, agar kedepannya tidak ada penyesalan dalam hidup Anda gitu ya. Belajar dari pengalaman orang lain itu lebih baik insya Allah ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita intro dulu 5 detik yuk. Oke, saya langsung saja akan bacakan kiriman dari orang tersebut ya. Nanti akan saya tampilkan di sini di sebelah saya gitu ya. Oke ya. Nah, gak kerasa galop tulup 2 tahun lamanya, nyesel kenal pay letter atau pinjol, stres, hidup gak tenang, kerjaan gak fokus, tidur gak beraturan, ibadah berkurang, asmara lupa. Wede, ya, ada asmaranya juga, sampai asmara lupa ya. Lanjut. Bagi pengalamannya yang udah galbay ya, lokasi Garut, Jabar, mana saya rawat pinjol adik atau kakak saya dan sekarang udah nggak kuat lagi. Barusan saya ambil 5 juta 6 bulan. Oh, maksudnya barusan saya ambil 5 juta dengan tenor 6 bulan ya, dengan akun pribadi saya dan kartu kredit Permata 3 juta demi menutupi pinjol adik atau kakak saya gitu ya. Dan sekarang memutuskan galbay ya di KTP saya gitu. Oke, daripada galbay KTP adik atau kakak, malunya saya, meskipun bukan sepenuhnya tagihan saya dan masih ada beberapa tagihan adik saya, dan saya mau beresin semuanya asalkan mereka aman, semoga ya, asalkan mereka aman, semoga kuat mental dengan ancaman DC, teror atau lapangan. Saya hadapin, nggak mau lagi kejerumus semakin dalam meskipun blacklist. Cukup data saya saja yang di blacklist gitu ya. Mungkin 2 kali gajian lagi saya bayar pinjol. Setelah itu saya mau stop dan mau hapus APK-nya. Gitu ya. Dia mau galbay tapi mau bayar 2 kali lagi gitu. Gimana maksudnya ya? Nah, begini ya. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah di situ dia menjelaskan bahwa mungkin 2 kali lagi akan saya bayar pinjolnya. Setelah itu stop dan mau hapus aplikasinya. Gitu ya. Tidak bisa. Oke. Tidak bisa seperti itu, sangat tidak bisa seperti itu. Oke ya. Mau Anda hapus aplikasinya, mau Anda hapus izinnya, bahkan sampai Anda ganti HP pun tetap tidak bisa. Kenapa? Karena prinsipnya siapapun yang bayar pinjol akan minjol lagi. Oke, itu prinsipnya ya. Orang ini, Mas ini ya, hanya sedang dalam tekanan stres yang berat dan ketakutan yang ekstrim. Ya, tidak ada orang yang bisa membantu dia gitu ya, secara talangin dulu deh apa gitu kan, nggak ada ya, putus asa dia itu gitu ya. Itulah manifestasi atau wujud dari tekanan stres yang berat. Oke, saya tidak akan pinjol lagi, akan saya hapus aplikasinya ya. Itu ya, wujud dari stres itu seperti itu ya, wujud dari ketakutan itu seperti itu. Oke ya. Namun ketika rasa takut dan stres itu hilang karena sudah dibayar, ya, lalu ada kebutuhan mendesak, ya, orang ini dan bisa jadi Anda semua itu yang sama seperti orang ini yang sedang rawat-rawat itu akan berpikir seperti ini. Saya dulu waktu terjerat pinjol, waktu ketakutan, waktu stres, ya, bisa melewatinya dengan gaji saya, gitu kan ya, fine-fine saja ternyata, gitu kan. Sekarang saya butuh uang mendesak 4 juta. Ya, apa yang akan terjadi? Install lagi pinjolnya, pinjam lagi, ya. Urusan stres, depresi, takut diteror, DC, WA, DC lapangan, pinjol, itu urusan nanti. Toh dulu saya bisa melaluinya. Ya, itu seperti itu. Ya. Tapi ternyata masa depan ya bisa saja berkata lain. Kalau secara religiusnya yang di atas sudah murka, ya. Anda sudah diselamatkan waktu dulu, ya, Anda setiap hari berdoa kepada yang di atas 5 kali sehari, ya, dengan janji tidak akan bermain dengan pinjol lagi, ya, seperti itu ya, tidak akan bermain dengan pinjol lagi, akhirnya dikabulkan. Oke, tapi sekarang ya di masa depan
Anda bermain dengan pinjol lagi. Yang di atas tidak percaya lagi dengan Anda. Mungkin ya, saya bukan yang di atas, saya bukan Tuhan, gitu ya. Bisa saja yang di atas tidak percaya lagi dengan Anda, gitu ya. Mau Anda doa 5 kali, bahkan sampai 6 kali ditambah sholat duha, ya, Anda sudah melanggar janji Anda. Mungkin masa depan Anda tidak lagi dibantu. Itu secara religiusnya seperti itu. Ya, kalau di dunianya Anda kena pecat, ya, Anda kena pemutusan hubungan kerja atau gaji Anda tertunda, ada masalah di kantor, ya, dengan atasan Anda, dengan bawahan Anda, ya, sampai akhirnya Anda tidak bisa bayar pinjol Anda. Oke, lalu berpikir jual motor, gade BPKB, gade sertifikat rumah, ya, untuk melunasi pinjol, ujung-ujungnya nggak kebayar, nggak ketutup, tetap galbay, stres juga, takut juga, sangat sia-sia sekali. Oke, jadi bayar pinjol itu hanya menyusahkan Anda saja di kemudian hari. Ya, enggak bang, boleh dicoba. Ya, banyak subscriber saya atau anggota grup saya puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Oke, yang tadinya bayar pinjol menganggap bahwa enggak, bayar pinjol tidak menyusahkan saya gitu ya. Akhirnya ya di masa depan itu ya galbay juga ya. Jadi bayar pinjol itu hanya menyusahkan Anda di kemudian hari. Oke. Kalau Anda benar-benar mau lepas dari pinjol, ya, benar-benar mau lepas ya. Cara satu-satunya adalah menggagal bayarkan semua pinjol Anda. Ya, terutama pinjol yang slik OJK. Oke. Agar catatan slik OJK Anda buruk. Ya, tidak baik lagi gitu ya, bukan nasabah prioritas ini gitu kan ya, karena sudah call 5, macetnya sudah lama gitu ya. Anda galbaynya tuh di pinjol-pinjol yang slik OJK. Oke. Lalu tidak akan ada pinjol yang mau mencairkan Anda dana pinjaman lagi. Ya. Kalau Anda masih bayar pinjol, Anda silahkan sambut ya dengan riang gembira masalah di masa depan Anda itu ya. Masalah klasik tapi sulit untuk dihadapi, yaitu terjerat pinjol. Oke ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, setiap orang minjol pasti menyesal. Ya. Pasti menyesal. Sama juga dengan Mas ini. Ya, yang tadi saya bacakan itu ya. Menyesal galop tulop atau gali lubang tutup lubang dipinjol selama 2 tahun lamanya. Ya, wah itu udah stres selama 2 tahun berturut-turut setiap hari. Ya, tidak ada jam kosongnya, stres tuh. Ya, yang mana waduh waktu itu sangat terasa panjang sekali ya, galop tulop 2 tahun ya. Selama 2 tahun hidup tidak tenang. Oke, penyesalannya kenapa ya, kenapa dia itu menyesal? Karena uang pemasukan hanya untuk bayar pinjol sebenarnya ya. Itu simpel saja sebenarnya. Tidak jadi apa-apa uangnya gitu ya, hampa seperti judul lagunya Ari Lasso. Andai saja saya tidak minjol, pasti uang saya sudah terkumpul. Andai saja saya tidak minjol, setiap Sabtu dan Minggu saya ngopi-ngopi di Starbucks, quality time dengan teman-teman. Andai saja ya saya tidak minjol, saya tidak akan stres mikirin tagihan-tagihan. Andai saja, andai saja, andai saja. Ya, orang yang minjol itu seperti itu, andai saja, gitu kan ya. Penyesalan muncul karena pilihan yang kita ambil tidak tepat. Ya. Tindakan yang kita ambil merugikan diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Itulah fakta nasabah pinjol ya. Jika Anda minjol pasti berujung penyesalan. Uang Anda tidak jadi apa-apa ya. Bahkan Anda yang paling parahnya pun ya, Anda menahan untuk membeli makan. Ya, itu udah nggak sehat. Kalau pinjol ya, Anda menahan untuk membeli makan untuk bayar pinjol, itu sudah tidak sehat ya. Dan juga Anda pastinya menahan kebutuhan Anda untuk hanya bayar pinjol ya. Agar Anda bisa bayar pinjol yang akan terus terulang-ulang ya. Hingga 2 tahun seperti Mas ini. Oke ya, jadi bagi yang belum minjol nih ya, jangan minjol lah ya. Jangan minjol kalau bisa gitu ya. Karena sekali Anda pinjol 1 juta ya, di sini ketagihan terus sampai besar, tidak bisa dibayar. Oke ya. Kalau ada kredit yang harus Anda ambil ya, saya sebagai Raja Galbay ini ya. Kalau ada kredit yang harus Anda ambil yaitu KPR ya, kredit rumah.
Oke, kredit rumah tidak sama dengan pinjol. Oke, kredit rumah jangan disamakan dengan pinjol. Kenapa? Karena gaji Anda yang UMR itu dan angsuran Anda yang selama 15 tahun itu untuk mengangsur rumah ya akan menghasilkan kepemilikan. Oke, yaitu kepemilikan rumah pastinya ya. Apalagi rumah KPR subsidi Anda itu sudah SHM misalkan gitu, bukan HGB lagi gitu ya. Jadi kalau KPR di masa depan Anda akan memiliki, kalau minjol di masa depan Anda akan merugi ya, tidak jadi apa-apa. Oke, itu prinsipnya seperti itu ya. Nah, buat Mas ini dan orang-orang yang sedang menyesal gitu ya, sedang menyesal, terlalu menyesali hanya akan membuat kita lupa untuk bersikap memperbaiki ya. Jadi jangan lama-lama menyesalnya ya. Jangan lama-lama menyesali perbuatan pinjol Anda. Anda harus segera bangkit, menata semuanya dengan pemasukan yang sekarang. Fokus utama adalah kebutuhan. Oke, fokus utamanya kebutuhan Anda ya. Alokasikan dana Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda dulu ya. Masalah pinjol ya, gak usah dibayar. Ya, nggak usah dibayar. Masalah pinjol itu selamatkan diri Anda dulu. Oke ya. Dan juga bagi yang takut dengan DC pinjol, ya, ketakutan itu hanya sementara. Ya, ketakutan itu hanya sementara. Banyak alumni-alumni Raja Galbay yang dari awal sangat rajin hadir di grup Facebook saya dan komen di YouTube saya, ya, sekarang menghilang. Ya. Dulu itu banyak, saya sampai apal namanya, ya, nama-namanya itu yang aktif sekali di grup Facebook, grup Telegram, di YouTube saya, mereka bercerita tentang pinjolnya. Namun sekarang sudah banyak yang tidak aktif. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah melewati ketakutan yang hanya sementara itu. Ya, seperti Papa Gendut, ya. Saya Telegram, Anda kalau ngikutin saya terus tahu Papa Gendut itu ya, yang sering memberikan saya ide-ide konten. Papa Gendut sudah nggak aktif. Ya sudah nggak komen ya. Itu karena mereka sudah melewati, Papa Gendut ini sudah melewati ketakutan yang semu itu, yang hanya sementara itu. Ya, sekarang mereka sedang sibuk memperbaiki ekonominya. Oke, mereka sudah menyadari bahwa ketakutan akan Galbay itu hanyalah ketakutan sementara, tidak nyata. Oke ya, penyesalan itu datangnya memang selalu di akhir ya, agar kita memiliki waktu yang lebih untuk bisa belajar dan berkembang hingga akhirnya kita menjadi manusia yang lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Oke ya, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.